Oke, kita record. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Dr. Imran Eka Saputra, salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Pertama-tama sebelum kita memulai perkuliahan kita, di awal perkuliahan itu selalu kita membuat semacam kesepakatan atau kontrak belajar ya. Ini menjadi pegangan kita antara saya selaku dosen pengampu dan adik-adik selaku peserta mata kuliah yang mengambil mata kuliah hukum Pemda ini. Pertama-tama bahwa ingin saya sampaikan bahwa perkuliahan ini kita laksanakan dalam satu semester dengan frekuensi pertemuan itu sebanyak 16 kali. Di mana pada pertemuan ke-8 itu kita melakukan ujian tengah semester atau UTS ya. Di mana mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi pemahaman terhadap materi perkuliahan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 melalui ujian tengah semester mata kuliah hukum pemerintahan daerah ini. Kemudian ujian akhir semester itu kita akan laksanakan di pertemuan ke-16 atau ujian akhir semester. Nah, selama perkuliahan ini saya berharap dalam kontrak belajar yang akan kita sepakati, perkuliahan itu dimulai pukul 13.00. Berharap semua peserta mata kuliah hadir dengan tepat waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh fakultas. Terus yang kedua, pada pertemuan ini juga ingin saya sampaikan bahwa adapun bobot penilaian, indikator penilaian saya yang pertama itu adalah tentunya adalah frekuensi kehadiran. Dengan tiga kali tidak hadir dalam pertemuan perkuliahan saya, maka pasti konsekuensinya adalah tidak dapat nilai A. Ya. Kemudian indikator penilaian yang kedua saya adalah selain kehadiran adalah tugas individu dan tugas kelompok. Nilainya nanti akan diakumulasi beserta dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itulah komponen-komponen yang akan menjadi indikator-indikator penilaian saya dalam hal pemberian nilai. Nah, pada pertemuan pertama ini yang ingin saya sampaikan merujuk kepada rencana pembelajaran semester atau RPS. Di minggu pertama itu kita berharap bahwa mahasiswa mampu menjelaskan arti penting studi dan sejarah pemerintahan daerah dengan indikator penilaian ketepatan dalam penguasaan dan menjelaskan. Kemudian penilaian dan kriteria serta teknik ketepatan dan penugasan penguasaan bentuk baik tes maupun non-tes. Metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, tatap muka, kuliah dan diskusi 4 kali sama 50 menit dengan model ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kuliah dilaksanakan secara daring dan melalui aplikasi platform Zoom yang telah dikembangkan oleh universitas. Nah, materi pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu menjelaskan arti penting studi dan sejarah pemerintahan daerah. Arti penting studi pemerintahan daerah, kemudian sejarah pemerintahan daerah. Adapun beberapa referensi yang akan saya berikan, nanti silakan berkoordinasi dengan
ketua tingkat, salah satunya adalah otonomi daerah dan jebakan sentralisasi kekuasaan oleh mitra PT Unipa Ukhuwah Grafika 2008. Untuk teknisnya nanti persoalan buku referensi saya akan berikan ke ketua tingkat, dan ketua tingkat nanti akan memberikan kepada teman-temannya buku yang akan kita gunakan sebagai referensi pada penelitian. Oke, saya lanjut masuk ke pokok pembahasan pertama. Saya akan share screen. Nah, hukum pemerintahan daerah mengurai problematika pemekaran daerah pasca reformasi di Indonesia. Ini salah satu referensi yang saya gunakan, tapi nanti untuk referensi yang akan kita gunakan secara bersama-sama nanti akan saya serahkan atau silakan berkoordinasi pada ketua tingkat ya. Nah, pemekaran daerah di Indonesia itu berjalan tanpa desain. Ketika kita bicara soal desentralisasi dan otonomi di daerah yang berlangsung sejak Januari tahun 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang sebelumnya ciri daripada model pemerintahan kita adalah sangat sentralistik dan telah berubah menjadi desentralistik yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan nyata kepada daerah. Nah, sebagai konsekuensi logis dari paradigma tersebut, lahirnya kebijakan pemerintahan yang berpengaruh terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemerintahan di pusat dan di daerah. Nah, desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis dan munculnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru, kebijakan otonomi daerah pada hakikatnya dipandang sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat yang luas. Nah, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik. Jadi kalau kita melihat bahwa sejarah pemerintahan Orde Baru itu telah membangun model dengan pemerintahan yang sangat sifatnya sentralistik, di mana bahwa setiap kebijakan yang diambil itu semua terpusat di pemerintah pusat. Jadi dulu semua kebijakan itu semua tersentral di pemerintahan pusat. Kebijakan apapun, ya, bahkan sampai kebijakan pada persoalan-persoalan yang harusnya diambil oleh daerah itu juga tetap melalui pemerintah pusat. Bahkan sampai pada model siapa yang akan menjadi kepala daerah itu masuk menjadi kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, pada tahun 2001 terjadi perubahan yang mendasar antara hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tadinya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik yang ditandai dengan adanya pemberian otonomi daerah yang luas dan nyata. Nah, sebelum kita terlalu jauh masuk, saya ingin bertanya, kira-kira apakah yang saudara pahami sekaitan dengan otonomi daerah atau desentralistik? Ada yang bisa jawab? Jadi, desentralistik itu
adalah sebuah asas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita lihat di zaman Orde Baru, ya, sebelum Orde Reformasi, di Orde Baru itu modelnya itu sangat sentralistik. Kebijakan itu terpusat oleh pemerintah pusat. Nah, pada Januari 2001, berubah dari yang sifatnya modelnya sentralistik dan juga menjadi desentralistik. Ditandanya dengan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Desentralistik itu adalah pembagian urusan, ya, urusan pemerintahan. Jadi itu asas, namanya asas desentralisasi dengan model otonomi. Jadi daerah itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Jadi kebijakan otonomi daerah itu pada hakikatnya dipandang sebagai upaya memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat yang luas. Untuk mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan pelayanan publik, dan lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang pada hakikatnya adalah tujuan daripada desentralisasi ini adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masa pada persoalan urusan-urusan yang sifatnya kebutuhan dasar masyarakat, misalnya ya, pendidikan, kesehatan, itu mesti harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bukan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu kan kayaknya sangat jauh kalau modelnya masih bersifat sentralistik. Jadi untuk menjamin adanya kebutuhan pendekatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, apalagi menyangkut persoalan hak-hak dasar masyarakat, maka asas desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya diberikan kepada pemerintah daerah, yang sejatinya adalah ingin memberikan dan mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita lanjut. Sejak reformasi tahun 98, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan sistem bernegara. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, reformasi juga ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada kondisi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah mendinginkan euforia reformasi. Dan di lain pihak, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka salah jika nada Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi. Demi kesejahteraan rakyat, prinsip kebebasan demokrasi dan partisipasi publik juga sangat menonjol dalam produk hukum tersebut. Jadi Undang-Undang Otonomi Daerah pertama itu sejak era reformasi menggantikan model sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Payung hukum daripada desentralisasi atau otonomi daerah itu adalah Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Nah, era otonomi daerah juga menjadi penanda bahwa bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut oleh Orde Baru menjadi paradigma desentralisasi yang termuat di dalam pasal 22 Undang-Undang tahun 99 tentang daerah.
Nah, fenomena pemekaran daerah dan pembentukan daerah otonomi baru kemudian menjadi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi. Dalam konteks politik pasca reformasi, desentralisasi memang lebih dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk melakukan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan. Jadi konsekuensi daripada desentralisasi ini menjadi terjadinya lahir pemekaran-pemekaran daerah baru. Tidak hanya pada bertumpu pemekaran daerah provinsi, tetapi juga berimbas sampai dengan pemekaran kota, kabupaten, bahkan ekstrimnya sampai pada tingkat kelurahan. Misalnya saya kasih salah satu contoh. Sulawesi Selatan tadinya ini, sebelum era desentralisasi, Sulawesi Selatan itu sampai ke dengan Mamuju utara sana, berbatasan. Nah, konsekuensi daripada desentralisasi otonomi daerah, terjadi pemekaran menjadi Sulawesi Barat. Ya, terjadi pemekaran wilayah provinsi dari Sulawesi Selatan mekar menjadi provinsi Sulawesi Barat. Belum di bawahnya terjadi pemekaran beberapa wilayah-wilayah kabupaten, bahkan sampai ekstrimnya wilayah-wilayah desa. Nah, dan dalam konteks negara hukum modern atau welfare state, setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemekaran daerah, harus berimplikasi kepada kepentingan umum. Dalam hal ini adalah bagaimana berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Ketentuan tersebut seharusnya secara yuridis telah termuat dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 yang secara teknis diatur dalam PP 129 tahun 2000 yang kemudian direvisi melalui PP 78 tahun 2007 sebagai acuan untuk mewujudkan tujuan pemekaran daerah yang meningkatkan kesejahteraan pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatkan keamanan dan ketertiban relasi yang harmonis antar daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Jadi tujuan daripada pemekaran ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebagaimana konsekuensi kita menganut adalah negara hukum modern yang biasa dikenal dengan welfare state, ada negara kesejahteraan, bahwa muara dan tujuan daripada pemerintahan ini adalah harus melahirkan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, oleh karenanya, pemekaran wilayah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari masyarakat. Coba misalnya, kasih contoh. Bayangkan sebelum kita mekar antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, bayangkan orang Mamuju atau Mamuju Utara yang berbatasan Palu sana, datang mengurus administrasi misalnya di Makassar dengan menghabiskan waktu yang berapa lama ya kan? Nah ini kan tujuan daripada pemekaran daerah itu adalah untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan itu. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Atau dengan istilah lain adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Bahwa urusan-urusan yang sifatnya urusan-urusan dasar itu tidak lagi mesti harus berkoordinasi atau berurusan dengan menghabiskan banyak waktu. Nah, konsekuensi daripada pemekaran wilayah itu sebagai wujud daripada turunan daripada desentralisasi dan otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah, ya. Ingat tujuannya pemekaran wilayah, desentralisasi dan otonomi daerah ini tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Sebagai konsekuensi kita menganut negara hukum modern atau biasa dikenal dengan istilah welfare state. Nah, di balik tujuan ideal yang saya sebutkan tadi, ternyata terselip kepentingan politik dan kekuasaan yang justru menafikan tujuan pemekaran daerah secara keseluruhan. Sehingga
telah atas proses pemekaran daerah juga harus memiliki secara cermat pada konteks lokasi, waktu peristiwa, serta konstelasi politik saat terjadinya pemekaran. Karena tidak dapat dinafikan bahwa pengaruh politik atas hukum sangat kuat. Hukum politik hakikatnya saling mempengaruhi sehingga dapat dipahami ketika pemekaran daerah hanya merupakan rekayasa elit politik, baik lokal maupun pusat, dengan berbagai kepentingan yang diusung di dalamnya. Nah, jadi ada fenomena. Jadi marak juga. Nah, ini awal-awal pemekaran daerah, pemekaran wilayah ini adalah sebagai konsekuensi daripada otonomi dan desentralisasi. Banyak orang sengaja mendorong pemekaran wilayah yang tujuannya hanya untuk kepentingan politik praktis. Sederhana, misalnya ya, ketika terjadi pemekaran wilayah, tentu kan ada pengisian jabatan. Misalnya pengisian jabatan mulai daripada pemilihan kepala daerah sampai dengan pengisian jabatan-jabatan eselonisasi baik eselon 2, eselon 3 sampai dengan eselon 4. Ini tentunya menjadi fenomena-fenomena baru dari lahirnya pemekaran wilayah itu. Jadi selain daripada tujuan yang ideal yang ingin dicapai tadi, ternyata ada beberapa fenomena-fenomena yang memboncengi ya kepentingan-kepentingan itu. Kita lanjut. Sehingga tidak dapat memperhatikan aspek visibility-nya, rasionalitas dan urgensi maupun visibility atau kelayakannya. Jadi kadang-kadang tidak memperhatikan aspek kelayakannya, visibility-nya, serta tidak melihat lagi apa urgensi-urgensi daripada lahirnya daerah otonomi baru tersebut. Ini adalah fenomena-fenomena dari lahirnya konsep yang namanya otonomi daerah dan konsekuensinya dengan melahirkan otonomi daerah otonomi baru. Nah, menguatnya fenomena pemekaran wilayah, ini saya rasa sudah mau habis ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Karena waktunya ini sangat terbatas sebenarnya kalau Zoom gratisan ini. Ini hanya sekedar pengantar saja untuk perkuliahan pertama. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan pada pokoknya untuk buku referensi nanti silakan koordinasi dengan ketua tingkat ya. Nanti kita lanjut di minggu depan untuk kelanjutan pembahasan ini. Yang pokok pengantarnya seperti itu tadi, bahwa apa itu desentralisasi adalah pembagian urusannya. Itu sebenarnya desentralisasi itu adalah asas dalam pemerintahan ya, pembagian urusan dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah daerah mengatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang ada di daerahnya itu. Yang tidak lain adalah untuk mewujudkan dan memperpendek rentang kendali hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dan tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan sendiri. Ya, jadi Undang-Undang 22 tahun 99 itu adalah undang-undang pertama tentang otonomi daerah pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru lahir Orde Reformasi. Orde Reformasi Undang-Undang 22 tahun 99 ini konsekuensi logis dari lahirnya pembagian urusan dari pemerintah yang sifatnya sentralistik menjadi sentralistik. Kemudian Undang-Undang 99 tahun, Undang-Undang 22 tahun 99 itu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Dan belakang ke sini, semakin ada perubahan terakhir hingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita akhiri? Maaf. Kalau tidak ada, untuk buku referensi nanti silakan koordinasi sama ketua tingkat. Kita akhiri, untuk absensinya nanti koordinasi sama ketua tingkat, screenshot saja pertemuan ini, nanti absensinya bisa diambil di fakultas ya, yang dicocokkan dan tidak ada. Saya juga akan membuat platform Kalam sebagai kelas digital kita juga, dan di situ bisa melakukan absensi juga ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Cukup ya? Cukup ya? Katie, gimana? Ada pertanyaan? Katie? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Yang lain nggak ada kan? Pak, tidak ada, Ji.
Oke, kalau tidak ada, untuk bukunya nanti koordinasi sama Keti ya. Kita akhiri pertemuan hari ini ya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Thank you.